Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Putra Satria. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pandangan serta analisis pribadi saya mengenai wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang akhir-akhir ini kembali ramai diperbincangkan. Sebagai generasi muda, saya merasa penting untuk ikut memahami dan menanggapi isu ini. Karena apapun keputusan yang diambil nanti, tampaknya akan kita rasakan langsung sebagai warga negara Indonesia. Sebelum masuk ke pandangan saya, mari kita pahami sedikit konteksnya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertinggi di negara kita yang menjadi dasar dari segala hukum dan kebijakan. Sejak awal berdirinya Indonesia, Undang-Undang Dasar ini sudah mengalami 4 kali amandemen, yaitu antara tahun 1999 hingga 2002. Sebagai bagian dari reformasi untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan kita. Namun, belakangan ini muncul kembali wacana amandemen kelima. Ada yang beralasan bahwa amandemen perlu dilakukan agar Undang-Undang Dasar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya dalam hal penguatan lembaga negara, pembangunan daerah, atau sistem ekonomi nasional. Tapi di sisi lain, banyak juga yang menilai bahwa wacana ini berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik seperti memperpanjang masa jabatan presiden. Kalau dilihat dari sisi positif atau pro, sebenarnya amandemen ini bisa jadi hal yang baik. Kita tahu bahwa dunia terus berubah dan sistem hukum juga harus bisa beradaptasi dengan tantangan baru. Misalnya, saat ini isu-isu seperti transformasi digital, krisis lingkungan, dan ketimpangan ekonomi semakin kompleks. Sementara, konstitusi kita belum sepenuhnya mengakomodasi hal-hal itu. Dengan amandemen, kita bisa menyempurnakan pasal-pasal yang sudah tidak relevan, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, serta memperjelas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, amandemen juga bisa memperkuat sistem checks and balance antar lembaga supaya tidak ada kekuasaan yang terlalu dominan atau sama rata. Namun, di sisi lain ada alasan kuat juga untuk bersikap hati-hati atau bahkan menolak amandemen ini. Banyak masyarakat yang khawatir bahwa wacana ini bukan murni untuk memperbaiki sistem, tapi justru untuk memperluas kekuasaan kelompok tertentu. Misalnya, jika amandemen dilakukan untuk menambah masa jabatan presiden atau mengubah mekanisme pemilihan umum, maka itu jelas akan mengancam semangat reformasi dan prinsip demokrasi yang sudah kita bangun. Selain itu, proses amandemen yang buru-buru atau tidak melibatkan partisipasi publik bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga legislatif. Konstitusi bukan dokumen biasa. Setiap perubahan harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan berdasarkan kebutuhan bangsa, bukan kepentingan individu. Secara pribadi, saya tidak menolak adanya ide amandemen ini selama tujuannya benar-benar jelas dan terbuka untuk rakyat. Kalau memang tujuannya untuk memperbaiki sistem agar lebih efektif, demokratis, dan sesuai perkembangan zaman, tentu itu langkah yang baik. Tapi, jika arah amandemennya justru kabur atau terkesan digunakan untuk mengatur ulang kekuasaan, maka sebaiknya ditunda atau bahkan ditolak sampai ada jaminan bahwa prosesnya dilakukan dengan prinsip good governance. Sebagai generasi muda, kita perlu kritis dan juga rasional dalam menanggapi isu-isu seperti ini. Jangan langsung menolak, tapi juga jangan langsung menerima tanpa tahu tujuannya. UUD 1945 adalah dasar negara dan mengubahnya sama artinya dengan mengubah arah bangsa. Jadi, mari kita kawal bersama agar setiap kebijakan, termasuk amandemen, benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan kepada kekuasaan. Mungkin sekian dari video tanggapan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.